Arsenal tuh gagal memaksimalkan pemainnya, gagal memotivasi pemainnya, dan pemain sendiri akhirnya jadi nggak percaya sama Arne Slot. Sinergi antara pemain dan pelatih itu tuh jadi hilang. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audi Bala, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, dengan jersey Liverpool, klub yang saat ini lagi diomongin banget karena tampil ancur-ancuran dan dipecundangi oleh Manchester City. Nah, Liverpool ini kan memang performanya tuh sangat-sangat menurun ya dibandingin musim lalu waktu juara Premier League ya. Tapi sebenarnya penurunan performa Liverpool itu memang sudah terlihat dari musim lalu. Gongnya sih sekarang. Kenapa sih performa Liverpool tuh bisa sampai ngedrop ini? Padahal kan musim kemarin juara Premier League ya. Dan udah beli pemain-pemain baru dengan harga 450 juta total. Jadi kenapa nih performa Liverpool sampai segini hancurnya? Gua akan rangkum paling nggak ada 3 alasan kenapa performa Liverpool begitu buruk musim 2025-2026. Nah, alasan yang pertama adalah strategi transfer manajemen Liverpool yang tidak tepat. Pertama, alih-alih naikin gajinya Luis Diaz, dia malah jual ke Bayern Munchen. Padahal Luis Diaz itu sangat penting sekali performanya di lini depannya Liverpool. Dan kelihatan manajemen Liverpool ini terlalu pede. Dia jual Luis Diaz, dia pikir Cody Gakpo bisa gantiin Diaz. Tapi ternyata enggak. Luis Diaz sama Cody Gakpo ini dua penyerang sayap yang berbeda loh ya. Dan selama Luis Diaz ada di Liverpool, Cody Gakpo ini selalu jadi backupnya dia. Jadi nggak make sense kalau misalkan menjadikan Cody Gakpo sebagai pengganti Luis Diaz. Kemudian manajemen Liverpool juga jual back tengah Jarell Quansah. Oke, dia memang ya dibilang pemain inti, sebenarnya nggak pemain inti banget ya. Tapi ini pemain berkembang banget waktu pas baru debut di Liverpool bareng waktu masih dilatih Jurgen Klopp ya. Dan potensi pemain ini pun juga ada. Potensi pemain ini untuk jadi pemain bagus ya, masih bisa banyak berkembang. Tapi manajemen Liverpool memilih untuk menjual dia ke Bayer Leverkusen. Alih-alih kalaupun misalkan nggak main di tim utama Liverpool, dipinjamkan. Tapi dijual ini ke Bayer Leverkusen, dan di Leverkusen, Quansah jadi back tengah utama. Sementara Liverpool, dua back tengahnya, Virgil van Dijk sama Ibrahima Konate, performanya jauh menurun. Dan backupnya nggak ada. Giovanni Leoni yang diharapkan jadi backup dari Van Dijk sama Konate malah cedera ACL ya. Dan udah absen selama semusim penuh. Jadi backup dari dua back tengah utama Liverpool tuh nggak ada. Dan performa mereka pun jelek. Dan nggak ada yang bisa gantiin. Ya, strategi transfer nggak tepat. Dan kemudian juga mereka ini terlalu bergantung ya sama McAllister, Dominic Szoboszlai, Ryan Gravenberch. Mereka pikir nggak butuh yang namanya gelandang tengah, backup lah atau gimana lah. Harvey Elliott malah dipinjemin ke Aston Villa dengan opsi pembelian. Padahal Harvey Elliott baru aja ngelewatin periode yang cukup bagus bareng timnas Inggris U21 di Euro U21 2025 kemarin loh ya. Dan performa dia juga cukup lumayan musim lalu. Jadi kayak ya ini strategi transfer yang nggak tepat lah. Belum lagi beli pemain mahal-mahal ya. Florian Wirtz sama Alexander Isak sampai 100 juta lebih. Itu bukan Liverpool banget ya. Meanwhile, waktu Liverpool ngejar Florian Wirtz sebenarnya Ryan Cherky juga jadi incaran. Tapi Ryan Cherky itu jadi Jadi opsi kedua lah kalau gagal dapetin Wirtz ya. Padahal sebenarnya Ryan Cherky itu secara ekonomi dia jauh lebih murah. Secara performance lebih lumayan. Dan dia sendiri bilang berminat ke Liverpool, tapi Liverpool nggak mau ambil dia. Nah, itu jadi error. Kemudian ngerekrut Alexander Isak ya. Ini mungkin memang agak susah ya, karena striker tuh marketnya tuh sedikit sekarang. Bahkan Gyökeres saja dibeli mahal sama Arsenal 70 juta gitu kan. Jadi Isak yang cetak
lumayan banyak gol musim lalu, top skor kedua Premier League setelah Salah, ya wajar dia dihargai sebesar itu sama Newcastle. Begitu juga dengan Florian Wirtz ya kan, yang jadi pemain kunci Bayer Leverkusen waktu pas juara Bundesliga. Ya kan, tapi masalahnya ini dua pemain ini nggak bisa adaptasi, dan parahnya lagi Isak ini cedera ankle. Nah ini yang susah juga ya. Jadi dia beli dua pemain 1 juta yang berakhir flop gitu. Nah alasan kedua, tempo permainan Liverpool ini terlalu lambat. Jadi Arne Slot ini tuh seakan-akan ingin menghilangkan filosofinya Jurgen Klopp, heavy metal football, di mana gegenpressing ini menjadi senjata utamanya. Jadi pressing itu dimulai dari pemain depan. Makanya kenapa Firmino tuh dibilanginnya tuh defensive striker, karena dialah orang yang mengawali pressingnya Liverpool. Dia kurung pertahanan lawan dari depan dengan pressing tinggi gitu. Nah sekarang hal itu hilang dari Liverpool ya. Dan ketika menghadapi tim dengan low block, ini tuh kayak kehilangan kreativitas, kehilangan ide gitu. Karena mereka tuh harus bermain bola tuh lebih lama di lini tengah, di areanya sendiri. Kemudian begitu sampai sepertiga lapangan terakhir, itu mereka tuh kayak kehilangan ide, kreativitas. Nggak tahu ini bola mau dikemanain, nggak tahu gimana caranya melakukan sentuhan terakhir dan finishing. Ketika udah sampai di kotak penalti, itu pemain Liverpool tuh kayak bingung, ini bola mesti diapain ya? Ini gue mesti shooting kah? Atau oper kah? Atau kayak gimana kah? Banyak banget bad decision yang terjadi di situ. Yang harusnya bisa shooting malah dioper, yang harusnya oper malah shooting. Nah ini berhubungan juga nih sama faktor ketiganya nih, yaitu kehilangan kepercayaan diri. Dua faktor tadi ya, tempo permainan Liverpool lambat dan kehilangan kepercayaan diri, ini sepenuhnya tanggung jawab Arne Slot sebagai pelatih kepala. Ya karena permainan Liverpool yang biasanya ini temponya tinggi dengan high pressing, ini diubah sama Arne Slot yang pengen lebih menguasai lini tengah, pengen lebih pragmatis, nggak terlalu pressing. Pressing tuh kalau ada opportunity aja, tapi bukan yang kayak 90 menit melakukan hal itu. Ya. Dan dia tidak bisa meyakinkan pemainnya untuk mengikuti keinginannya dia. Atau memang pilihan strategi dari Arne Slot ini ya yang membuat performa Liverpool jadi drop. Karena ya dia lebih mengutamakan lini tengah, kemudian dia menghilangkan gaya Liverpool yang selama ini udah dibangun sama Jurgen Klopp. Dan juga dia nggak bisa mengangkat motivasi pemain. Lu bayangin deh, Mohamed Salah, penendang penalti utamanya Liverpool itu gagal masukin penalti 2 kali beruntun dengan penalti ditepis. Bagaimana bisa hal itu terjadi gitu? Kan itu nggak pernah kejadian sama Salah. Ya sebagai penendang penalti utama, Salah selalu ngelakuin kerjanya dengan sempurna, ya kan? Tapi 2 kali nggak masuk itu kan something gitu loh kan. Kemudian begitu dia udah di depan gawang, itu seakan-akan tuh bingung gimana caranya cetak gol. Jadi kayak Salah ini kayak pemain yang lupa gimana caranya cetak gol. Dan ini berhubungan sekali dengan kepercayaan diri. Ini juga diamini oleh statement Dominic Szoboszlai waktu habis kalah dari Manchester City 4-0 ya. Dia bilang ya tim ini kehilangan daya juangnya, kehilangan soul-nya. Bahkan ketika ketinggalan, itu kelihatan banget Liverpool kalau udah kebobolan sekali. Gak bisa bangkit lagi, gak bisa cari jalan keluar, gak bisa nunjukin daya juang yang tinggi untuk keluar dari kesulitan. Itu yang membuat, dan itu semua tuh berawal dari para pemain kehilangan kepercayaan diri, kehilangan motivasi. Dan Arne Slot gak bisa mengembalikan motivasi mereka, mengangkat kepercayaan diri mereka, memaksimalkan potensi mereka dengan segala gonjang-ganjing yang ada di Liverpool musim 2025-2026. Arsenal tuh gagal memaksimalkan pemainnya, gagal memotivasi pemainnya, dan pemain sendiri akhirnya jadi nggak percaya sama Arne Slot. Sinergi antara pemain dan pelatih itu tuh jadi hilang. Dan juga sinergi antara pelatih dengan supporter. Kenapa? Supporter ini kan kayak menyalahkan Arne Slot banget ya. Padahal periode buruk Liverpool juga pernah terjadi waktu Jurgen Klopp ngelatih kan 2022-2023. Tapi kenapa tetap Jurgen Klopp dicintai dan gak ada yang minta dia dipecat? Ya karena dia punya kedekatan yang besar, kedekatan yang kuat dengan para pemainnya sendiri dan juga supporter.
supporter suka sama dia, pemain respect sama dia, ya tentu saja kalau misalkan Liverpool lagi ada di bad period ya, itu hanya dianggap sebagai periode buruk aja. Ya, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Tapi sama Arne Slot kan enggak, dia kayak jaga jarak gitu loh sama pemain, sama fans. Jadi ya hal seperti itu yang membuat mungkin kepercayaan para pemain kepada Arne Slot pun juga jadi diragukan. Ya akhirnya mereka berdampak pada performa mereka di atas lapangan. Dan ini memang perlu menjadi pekerjaan rumah berat buat manajemen Liverpool, gimana mereka menyusun strategi transfer yang tepat. Kalau Arne Slot harus diganti, penggantinya ini apakah memang cocok dengan filosofinya Liverpool, apakah memang cocok dengan sepak bola yang ingin dibangun oleh manajemen, dan apakah pelatih ini bisa mendapatkan respect dari para pemain. Kalaupun mereka merekrut Xabi Alonso nih, apakah ini hanya sekedar nostalgia belaka atau memang Xabi Alonso ya memang punya potensi sih, pasti punya ya Alonso ya, tapi maksudnya apakah dia orang yang tepat dan cocok untuk melatih Liverpool, ya kita hanya tahu setelah Alonso ditunjuk gitu. Nah ini yang membuat performa Liverpool tuh ngedrop banget, dan gua ngerasa Arne Slot ini udah nggak bisa lagi mengangkat motivasi dan kepercayaan diri tim ini. Benar-benar dia udah nggak punya solusi lain, dia udah nggak punya jalan keluar, dia nggak bisa mengangkat kepercayaan diri para pemain, tidak bisa meyakinkan manajemen juga. Jadi memang karir Arne Slot ini memang udah tamat, terlepas hasilnya di Liga Champions nanti kayak apa, tapi memang karirnya di Liverpool ini udah tamat nih, udah selesai. Jadi Arne Slot ya, dan ya gue berharap sih ada perubahan dari manajemen ya. Arne Slotnya dipecat, diganti sama pelatih yang lebih potensial seperti Xabi Alonso atau Julian Nagelsmann. Tapi gue lebih prefer Xabi Alonso. Ya pertama karena dia legend Liverpool, kedua sepak terjangnya di Leverkusen juga bagus, dan di Real Madrid sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya. Dia kan karena berantem sama para pemain kan jadi dipecat. Dan Alonso punya filosofi sepak bola yang jelas. Nah itu yang paling penting ya. Jadi kita lihat nih apakah manajemen Liverpool udah mulai mengambil langkah untuk berbenah atau masih denial nih bahwa Liverpool bakal baik-baik aja. Oke, tulis di kolom komentar di bawah. Itu aja video dari gua. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman lu, subscribe, dan jangan lupa visit ke page gua di IDN Times untuk baca berbagai artikel menarik seputar sepak bola. Dan nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi diskusi bola abal-abal atau mungkin baca taktik lainnya. Gua Darmantio, ciao.